Parentem itu memang ditulis oleh bagi yang laki-laki ini umur sekian tuh, apalagi 14 tahun itu fase ketiga sebenarnya. Yang anak-anak kita lihat sudah masuk fase balik umumnya 14 sampai 15 di umur itu. Kalau bisa orang tua sudah dalam hal ini sudah tuntas melunasi hak-hak anak, apa yang dibutuhkan oleh anak harusnya sudah tuntas. Sehingga fase 15 tahun ini fase anak sudah kita terjunkan di kawah candra di muka. Disitulah anak sudah mulai menghadapi tantangan dunia, dan tugas kita di situ sebagai sahabat, sebagai partner untuk kita menjadi teman curhatnya dia, untuk dia mendengarkan apa yang selama ini mungkin dia rasakan di luar. Jadi mendirect anak di umur ini sudah mungkin kita kurangi, tapi lebih banyak sebagai seorang muslim yang sudah kita berikan haknya, watawasa bil haq watawasa bis sabr. Nah, itu ada di umur anak 15 di e-course mendidik anak laki-laki maupun e-course mendidik anak perempuan. Karena di e-course itu kan ada 0 sampai 7 tahun apa lakukan, videonya akan ada ya. 7 sampai 15 tahun ke atas juga ada seperti itu. Ini ya teman-teman ya, gambaran buat teman-teman yang mungkin pengen tahu penawaran ataupun e-course dari mendidik anak perempuan. Ini ya, inilah bekal ilmu mendidik anak perempuan di akhir zaman ini ya. Nanti dibuka aja, linknya ada di bio Instagram lagi. Itu aja. Itu investasinya nggak besar kok, 347.000. Silakan join lengkap. Saya udah nonton yang perempuan, yang laki-laki belum sih memang ya, karena masih hatamkan dulu yang perempuan dan juga yang manajemen komunikasi sutri dan juga komunikasi anak kalau saya ya. Ini silakan juga dicek. Tadi breast kondisi juga ada di sini semuanya, insya Allah ya. Oke, yang berikutnya Ustaz. Nah, ini tentang kalau misalkan dia itu ibunya itu, istrinya itu dominan. Nah, efeknya ke anak gimana Ustaz? Efeknya ke anak psikologisnya mungkin buat masa depan juga gitu. Terus juga di keluarga dianya. Iya. Ada beberapa orang kayak gitu. Iya, jadi pertama kalau ibu dominan, ayah tidak terlibat, maka nanti beberapa hal yang jadi masalah adalah stimulasi kelaki-lakian anak itu kurang. Yang kalau bagi anak laki-laki, maka dia akan cenderung misalnya sulit mengambil keputusan. Lebih banyak dia akhirnya stimulasi kepada ibunya. Dominasi ibu juga mempengaruhi juga nanti bagaimana anak itu memiliki disebut thinking skill. Karena ibu dominan cenderung mendirect dan menceramah. Alhasil anak tuh punya satu indikator membuat dirinya itu merasa dominasi orang tua. Tahu nggak cirinya apa dari ibu dominan? Itu ketika anak selalu ngomong terserah. Terserah mama. Dan bahayanya adalah anak terserah ini adalah anak yang ketika dewasa dia ikut-ikutan, diajak temannya ke musola, masjid, bagus, diajak temannya nonton film porno juga ikut. Di antaranya karena dia tidak punya kemampuan mengambil keputusan, karena sebagian besar ibu-ibu mendominasi pemikirannya. Jadi kan membuat anak mengalami disebut thinking shock atau gegar berpikir. Nah, inilah salah satunya. Nah, kalau kita mau kurangi dalam hal ini, ya tahu bahwa ada pos yang ibu harus sudah pahami. Pos pertama adalah sebelum ibu mendirect anak lebih banyak, pastikan ibu memberi kesan yang disebut namanya at-ta'lif itu, yaitu proses connection. Anak-anak merasa ibunya memberikan rasa nyaman, rasa tenang, itu yang paling dibutuhkan. Urusan yang lainnya latihlah untuk anak itu untuk belajar berpikir. Makanya seorang ibu memberikan ini ayah sebagai pelatih berpikir. Kenapa sih harus ayah? Makanya buku Fadirman mengingatkan, karena ayah itu di dalam Quran disebut zakar, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakar. Zakar itu laki-laki, dan di antara makna zakar artinya adalah sesuatu makhluk yang berpikir. Kata zikrun itu makhluk yang berpikir, sehingga laki-laki disebut makhluk berpikir. Kalau pengen anak kita punya kemampuan berpikir, serahkanlah kepada makhluk pelatih berpikir, itu laki-laki, itu ayah. Jadi dalam hal ini ibu mendingan memberikan ruang pada suami untuk mengambil perannya sesuai dengan tanggung jawabnya. Jadi mengasuh anak itu ya itu adalah dual partnership. Jadi saling bekerja sama. Ada kebutuhan emosinya dipenuhi oleh ibu, kebutuhan akalnya dipenuhi oleh ayah, sehingga dua sayap ini membuat anak seperti burung yang bisa terbang tinggi menjelajah angkasa, karena akalnya sehat, ya, emosinya juga stabil. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini nyambung Ustaz dengan penjelasan barusan. Kalau misalkan ada orang yang mungkin orang tuanya itu, orang tua si suami istrinya ini ikut campur dalam mendidik anak, jadi bikin si suaminya kayak sulit mengambil keputusan gitu. Ini gue gimana nih? Nah, itu gimana tuh kalau orang tuanya ikut? Iya,
Orang tua ikut campur itu, lihat, hampir sebagian besar orang tua ikut campur karena merasa tidak ada jiwa kepemimpinan dari si anak. Jiwa kepemimpinan itu dibuktikan dua. Satu adalah suami atau lelaki yang tidak pernah membebankan, yang tidak pernah meminta. Itu yang pertama. Jadi kalau kita tuh banyak nutut itu, ya, makanya mohon maaf nih, sebagian besar kita yang numpang di rumah orang tua sangat rentan untuk didominasi untuk pengasuhannya. Yang kedua adalah yang jarang memberi. Udahlah kita banyak minta, udah gitu kita nggak pernah ngasih. Maka kalau pengen mandiri itu dari konsep manapun, lihat deh, bangsa mandiri adalah bangsa yang jarang minta dan sering ngasih. Makanya kalau kita sering minta dan kita sering jarang ngasih, dianggap bangsa yang nggak mandiri. Sehingga poinnya justru bukan di bagaimana kita memposisikan dulu, evaluasi aja. Kalau kita merasa bahwa kita gara-gara numpang itu otoritas pengasuhan kita hilang, mendingan paksakan kita mengatakan untuk tinggal di tempat yang lain. Yang kedua, kalau ternyata kita memang nggak bisa karena mungkin ada ibu sudah tua atau uzur, maka kita membiayai semua kebutuhan di situ. Ya, termasuk ibu dikasih dan sebagainya. Setelah itu bikinlah tulisan atau poster, yaitu mengenali apa yang dibutuhkan oleh anak di umur sekian. Nanti Fatherman mudah-mudahan bisa bikin produknya ya. Itu adalah poster untuk memberitahu orang tua di rumah, misalnya profil anak umur 3 tahun. Jadi ibu kita bisa baca ternyata anaknya ini sudah bukan poster bahwa si Adi kalau umur 3 tahun sekian, si ini sekian, seperti itu. Jadi gara-gara itu supaya apa yang muncul adalah orang tuh ngelihat, oh si anak itu merasa lebih si anak itu umur sekian tuh ada patokannya ternyata di dalam panduan pengasuhan. Yang paling penting juga setelah itu, kalaupun kita merasa pengen ideal, ngomonglah sama ibu kita dengan baik-baik, tapi jangan pernah menyakiti, jangan pernah membuat ibu mereka merasa kita itu justru membuat mereka terluka jiwanya. Ingat, walaupun mungkin ada sisi tidak idealnya bahwa mungkin kita merasa diintervensi, tapi hormatnya kita, sikap kita kepada orang tua meskipun kita dalam hal ini tidak memiliki otoritas, itu bisa jadi salah satu berkah yang akan kita peroleh. Jadi memang itu adalah pilihan terakhir, pasrah menerima bahwa